di situ Prabowo menawarkan lagi lah, mengajak Kofifa untuk gimana jadi wakil saya gitu. Nah, Kofifa di situ bilang bahwa saya ini menyambung Pram dulu tadi pertemuan sama SBY di Pacitan tuh ada 2 lagi Pram. Oh 2 lagi. Tawarannya. Gimana, Jadi Prabowo gimana? menawarkan SBY sebagai itu juga Kang, lu ada info kan katanya setelah pertemuan Pacitan itu Prabowo kan ada follow up ke Demokrat tuh. yang follow up ke Demokrat. Ya. Tar, cut. Yang mana nih? Halo guys, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik. Gue Hussein. Gue Rikang. Gue Pram. Ya. Kali ini kita bahas apa nih? Apa ya? Anies sudah, Aha. Ganjar udah. Apalagi belum? Apalagi? Luhut juga udah. Luhut udah. Luhut yang tadi Tinggal Jokowi nih belum. banyak, gitu Jokowi kan. dan belum. Prabowo baru. Jokowi juga sudah ya kan. Oh iya. Oh, yang Sudah, itu, jadi yang pertama. Yang pertama ya, justru ya, jadi siapa? oke, kita masuk ke siapa Berarti berarti? Prabowo yang Prabowo. Oke. Semua orang kalau perlu kita bahas di sini. Berarti nanti nggak ada lagi nanyain kok ini doang ya di komen-komen itu ya. Ya nggak apa-apa, kita kan selalu dicap dukung Anies lah, dukung Ganjar lah, ya kan? Nah, bodo amat gitu kan. Tapi menarik juga sih Pram. Minggu lalu kita ngomongin Luhut kan. Ya. Edisi pertama kita bilang, ngomongin Jokowi, lu pendukung Anies gitu kan. Kedua, terus kita ngomongin Ganjar, lu pendukung Anies. Terus. Kemarin Luhut gitu. Nah. Apa kita? Diserang katanya. Diserang habis-habisan gitu. Habis-habisan gitu. Pram dibilang Bang Gondrong sok tahu. Gak apa-apa, karena kalau menurut gue justru sebenarnya ketika kita memberikan informasi yang benar gitu ya, itu akan ada banyak orang mendapatkan rezeki. Ya kan, buzzer itu ya yang lu udah pada tahu namanya siapa, itu duitnya berlimpah, apartemennya nambah segala macam. Ya udahlah, informasi kita artinya membikin kaya orang lain, nggak apa-apa gitu. Dipotong-potong lagi pula video kita di TikTok. Gue belum lihat justru itu. Banyak Pak. Banyak Ya Luhut juga dipotong-potong. Banyak dipotong-potong. Biasalah. Ya nggak apa-apa. Berkata Pram, jadi omongan kita jadi rezeki orang lain. Ya, oke. Nanti Semoga pun omongan kita soal Prabowo ini menjadi rezeki buat orang lain ya kan. Jadi kita bisa masuk surga, pahala kita banyak gitu ya nggak? Membuka lapangan kerja. Oke, gimana soal Prabowo nih? Sebentar, sebelum masuk Prabowo, kita manggil Prabowo Pak atau enggak nih? Karena di komen juga dibully kita. nanti. Dibully lagi kita Pak, Nggak Pak usah segala lah, macam. kan ini jauh. Nanti kalau udah deket, Oh, kalau dia gitu. mau hadir di podcast kita gitu, yang tentu saja akan kami undang gitu. Luhut pun juga akan kami undang. semua lah. Semua kami undang gitu. Ya belum tentu ada yang mau datang gitu kan. Ya kalau Mau mereka datang. mau satu hal, berani atau enggak nih? Berani, berani. Betul. Berarti baru Punya kalau tugas. masuk panggung sini baru kita panggil Pak, Bang segala macam gitu ya. Siap, Oke, mantap oke, itu oke, ya oke, kan. oke. Kalau perlu kita kasih salam komando ke Pak Prabowo nanti ya nggak? Hati-hati lu jadi letnan apa namanya? Letnan Komcat lu Pram. Tituler ya. Letkol Dari tituler. podcast dapat pangkat tituler ya. Oke, gimana Prabowo nih yang terbaru kan dia makan siangnya. Gua tuh perhatiin detail. Gimana, Ada ayam kremes di situ enak tuh. Ayam kremes. Apa tandanya tuh pertemuan itu dan ayam kremes? Sebenarnya kan beberapa kali ya yang gua denger infonya yang bisa gua bocorin di sini itu kan Prabowo, Pram sama Jokowi itu udah beberapa kali ketemu empat mata. Ya. Sebelum ini Prabowo itu pernah ketemu Jokowi persis ketika dia sampai ke Indonesia setelah dia pulang dari Malaysia. Ya, betul. Ya kan? Itu pertemuan yang tidak banyak diliput atau tidak banyak diketahui gitu kan. Nah, info yang gua dapat, bocoran yang gua dapat memang di situ pertama Prabowo lapor ke Jokowi soal hasil kunjungan ketemu Perdana Menteri Malaysia. Oh iya. Soal perbatasan yang kemudian di follow up di pertemuan di Kuala Lumpur kemarin toh. Nah, namanya presiden dan menteri gitu kan. Omong kosong lah kalau nggak ngomongin politik, Pram. Iya, Ya kan? pastilah. Apalagi ini ada presiden yang punya kepentingan agar pemerintahan atau program selanjutnya diteruskan, ya kan. Sementara ini ada menteri, ketua umum partai yang akan running di 2024 gitu kan. Pasti ngomongin politik gitu. Nah, gua yang dapat infonya adalah Jokowi appreciate ke Prabowo. Kenapa tuh appreciate-nya? Appreciate-nya soal tren survei. survei tentu Ini saja. pertemuan pasca Malaysia kan. Pasca Malaysia. Jadi Jokowi itu kan
ya kita tahu lah dan pernah kita omongin juga di sini kalau dia salah satu orang yang sangat percaya Ada dan, survei. mengandalkan Ada survei. survei. Nah, Percaya ketika data dia. ketika pertemuan itu dibilang bahwa surveinya trennya udah bagus nih. Udah bagus, terus dilanjutkan strateginya, belusuan-belusuannya gitu kan, diteruskan biar trennya semakin naik. Nah, yang gua dengar nih terakhir juga yang gua update kemarin ke beberapa orang itu hampir sama nih substansinya, omongannya bahwa Pak udah bagus Pak, kira-kira gitu kan, trennya udah oke gitu kan. Dan memang di beberapa survei yang terakhir sebelum Jokowi sama Prabowo ketemu makan siang weekend kemarin, Hari Minggu. itu kan ya Kalau ada diposting beberapa hari Minggu di persis. Instagramnya Prabowo ya. Ada beberapa survei yang keluar toh, dan memang Prabowo nomor 1 di situ dan Jokowi mengapresiasi lagi bahwa ini udah on the track, dilanjutkan strateginya dan seterusnya gitu. Jangan-jangan ini survei pesanan istana. Berteman dengan survei-survei. Oh, Ada yang iya, bilang apa? iya. Ini banyak oligark Hah? surveyor. Oh, jadi yang dia mempengaruhi, Iya, kabarnya begitu. mempengaruhi opini publik. Gak tahu sih gua sejauh ini yang gua dapat itu yang terakhir makan siang. Gak tahu kalau lu punya info lebih jauh Pram sama Zin. Nih, gua ada info ya. Ini menyambung infonya Rikang. Kenapa belakangan kalau lu muter-muter Jakarta tuh banyak banget baliho billboardnya Prabowo dengan Jokowi. Jadi ini bermula pada November tahun lalu segala macam. Kejadian apa tuh November tuh? Trennya Prabowo turun. Turun. Oh. Kenapa ya sih waktu itu turunnya? Turun karena waktu itu dinilai ada faktor bahwa yang menjadi penerus Jokowi itu harus dekat dengan Jokowi. Makanya Ganjar ya. Which is Saat Ganjar, itu kan satu itu Ganjar. waktu itu ya. Iya. Ganjar. Makanya waktu itu Prabowo dipanggil lah sama Jokowi dan beberapa kali itu datang di acara Jokowi segala macam. Dan itu yang gue dengar bahkan sampai ada pertemuan lah di daerah Tangerang tuh kan. Survei itu ya untuk menjelaskan. Akhirnya makanya sebanyak kegiatan-kegiatannya Jokowi itu ditempel sama Prabowo. Dan which is perlahan-perlahan tuh naik segala macam. Menyambung sama pertemuan yang hari Minggu di-post sama Prabowo itu, justru yang gue info dapat itu adalah karena trennya Prabowo sudah naik karena nempel dengan Jokowi itu mau lihat sebetulnya berapa sih angka lu itu sebenarnya. Karena ini kan elektabilitas realnya ya. Iya, real ya. Karena ini kan nempel banget sama Jokowi kan. Sementara Ganjar juga nempel juga waktu itu kan. Dan perlahan-lahan kan sekarang memang mereka kan jarang bersama seperti itu. Ganjar dan Jokowi. Ganjar dengan Jokowi. Nah itu. Lalu yang kedua yang gue dengar Prabowo itu udah diminta portofolio kabinet. Wah, Ya. pemilu belum, daftar menteri sudah diminta. Wah, Gue dengar seperti itu ya. visioner sekali presiden kita ini. Karena kan memang ingin ingin mengawal kelanjutan pembangunan. Mungkin dia ingin memastikan gitu. ini menterinya tepat apa enggak nih ya. Iya. Kayak gitu. Mungkin dia ingin melanjutkan pendidikan, ESDM dan lain-lain dan pembangunan kan. Makanya dia butuh firm siapa orang-orang yang cocok di posisi-posisi menteri. Cocok berarti yang disebut pakai cawe-cawe itu Cawe-cawe. jangan ini Oh, gitu. iya, Saya akan cawe-cawe untuk urusan. Ini jangan-jangan yang ini nih cawe-cawe. Mungkin nih. aja. Iya. Tapi Prabowo kabarnya akan mengamini permintaan itu dan akan segera menyerahkan nama-nama tersebut. Begitupun dengan calon lain yang didukung oleh Jokowi. Yaitu Nah, Ganjar. yang gue dengar juga Ganjar dimintai portofolio, bener gak tuh? Benar ya? Tapi Benar. kagak berani katanya. masih nunggu Masih bosnya nunggu. ya. Itu yang gue dengar karena kan ini lagi-lagi nyambung sama perjanjian politik ya antara Kontrak politik itu ya. kontrak politik antara Ganjar dengan Megawati Yang kan, di which batu is tulis itu ya. batu tulis yang cawapres urusan PDIP dan Megawati, portofolio kabinet nanti Megawati juga, koalisi Megawati dan nggak boleh ikut campur urusan internal PDIP gitu. Itu kan ya. Pram, tapi gue yang menarik ini ya dari omongannya Husin. Lu sebagai wartawan politik yang lama, ketika ada tokoh yang ingin nempel ke Jokowi, bukankah dia ingin dapat kotel efek gitu atau efek ekor jas dari tokoh itu gitu. Jadi sebenarnya jadi wajar kalau misalnya katakanlah Prabowo itu ya nempel terus ke Jokowi. Bukankah itu efek yang sebenarnya diinginkan oleh Prabowo? Menurut lu gimana? Iya, pastinya begitu ya. Kalau kita lihat kan dia beberapa kali dalam pertemuan itu kan selalu bilang menghormati Pak Jokowi. Dia begitu tersentuh lah oleh perhatian dari Jokowi gitu kan, dan dia sangat mengandalkan beberapa kali pun juga dalam pertemuan dengan
koalisi besar itu pun Ya. juga ada pembicaraan soal itu kan nantinya ditentukan juga oleh Jokowi. Dan termasuk yang gue dengar itu waktu Prabowo ketemu dengan SBY di Pacitan, Prabowo itu kan berbicara soal rencana dia untuk maju, ya kan? Ya. Saya mau maju nih, Ada Pak 4 SBY poin gitu. kayaknya. Ada Ya. beberapa poin lah. Sebutin, Pram. Gitu. Bahwa yang satu, yang gue inget nih ya, satu saya akan maju sebagai capres. Nah, yang kedua soal cawapresnya Lurah. nanti tergantung Pak Jokowi gitu. Gue jadi mikir ini orang kayaknya kok begitu demanding banget ya sama Jokowi ya. Artinya mungkin Prabowo bisa jadi mengukur tanpa Jokowi dia Iya. sulit untuk menang. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita lihat Jokowi sudah memberikan berbagai fasilitas selama Ya, pemerintahannya. setuju, sepakat. Ya kan? Kita Ya. lihat mulai dari hal-hal yang sebenarnya nggak harus menjadi urusan dia sebagai Menteri Food Pertahanan. estate itu ya. Food estate. Ya kan? Itu kan diberikan keistimewaan sekali pada Prabowo untuk menggarap itu. Banyak lah kalau kita lihat lah. Koordinator intelijen juga kemarin sempat rame itu. Persis koordinator intelijen. Jangan lupa, Apa? ini lebih menteri luar negeri ketimbang Menteri luar negeri. ketimbang menteri luar negeri Paling itu sering sendiri. ke luar negeri kali ya. Paling sering gitu loh. Lebih ketika Bu Retno ya Menlu ada di Retno, Indonesia, oke. di Jakarta, tapi Pak Prabowo ada di luar negeri gitu. Jangan lupa juga dia berbicara soal proposal perdamaian Perdamaian. Rusia Ukraina. Lah itu kan jatahnya Menlu gitu kan. Ya setidaknya diomongin atau enggak, ya itulah pada akhirnya menjadi ya menurut gua ya blunder juga gitu loh, karena Ini dikritik oleh banyak Kalangan ya. banyak kalangan para Betul, pihak. tapi jangan lupa di sisi lain dia berhasil menggrab orang-orang yang mendukung Rusia. Itu kan kita tahu ya banyak sekali Di orang-orang Indonesia kita ini, ya, suka orang-orang kita sentimen. ini mendukung Suka Rusia ura-ura. gitu kan. Ura-ura gitu loh. Opo gitu loh. Kayak nggak butuh ini banget gitu. Menhan at interim Menlu ya. Iya sering dalihnya kan menjajaki pembelian alutsista gitu kan. Tapi ya Ada hasilnya juga. Ada hasilnya, tapi bekas. Bekas. Harganya lebih tapi bekas gitu loh. Ya kalau bekas saja udah ini ya sebenarnya udah banyak tawaran, karena yang gue tahu misalnya kayak Mirage itu kan, Mirage anak dari juga Qatar itu kan, sebelumnya kan. setahu gue ketika Juwono Sudarsono jadi Menhan, tawaran itu sudah ada. Dan Tapi ditolak sama, kan? sama Pak Juwono ditolak karena pada waktu apa itu. namanya biaya perawatannya mahal Persis. dan kita belum bisa lah menjadi pilot dan operate di situnya. Heeh. Ini tiba-tiba ya kok didatangkan gitu dan banyak ya. Banyak itu dia. Tapi kalau kita melihat manuver-manuvernya Prabowo ini sangat tertata ya. Betul. Ya kan? Ini Kalau- menyambung Pram dulu tadi pertemuan sama SBY di Pacitan tuh ada 2 lagi Pram. Oh, 2 lagi. Tawarannya. Gimana, Jadi Prabowo gimana? menawarkan SBY sebagai apa Menteri ya, utama. Menteri utama lah Macam seperti di itu. Singapura kan yang berhak menentukan kabinet, menentukan kabinet lalu juga ke luar negeri nanti disambut seperti ya layaknya kepala negara lah kayak gitu. Lalu yang kedua menawarkan kursi Menko di saat ini dan yang akan datang kalau menang pemilu udahlah Demokrat Untuk Demokrat itu. untuk Demokrat itu. Pertanyaan gue, kenapa dia tidak mengajukan hal yang sama kepada Jokowi untuk menjadi menteri utama, ya kan? Kenapa dia mengajukannya pada SBY tapi tidak mengajukan pada Jokowi? Mungkin tawaran itu sudah ditawarkan juga kali ke Jokowi ya. Mungkin saja. Ada juga yang bilang gini ya infonya nanti One Team Press itu akan direvisi undang-undangnya kalau Prabowo menang. Terus jadi apa? Jadi kewenangan One Team Press bukan hanya sekedar teman diskusi dan lain-lain kan, tapi bisa menentukan kabinet. Artinya perluasan kewenangan dan juga kabarnya yang diplot sebagai ketua dewan presiden kalau misalkan Prabowo jadi presiden adalah Jokowi. Tapi gue tertarik sama pertanyaan Pram. Kenapa bukan Jokowi gitu kan? Info nih, gue bocorin dikit. Jadi Sen Pram, agenda atau suatu operasi lah dalam tanda kutip quote and quote untuk membuat hanya 2 pasang calon. 2 pasang calon. Capres persis. dan cawapres yang akan berlaga di 2024 itu serius. Ya. Memang. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaan Pram Sin. Jadi, kenapa ini tidak ditawarkan ke Jokowi, tapi ditawarkan ke SBY? Ke SBY. Supaya Supaya tawarannya lebih banyak dan mungkin saja nanti dia tertarik gitu Demokrat ya. tertarik sehingga koalisi pendukung Anies ini akan kehilangan tiket gitu kan. Iya. Karena koalisi Anies ini kan 3 partai. Kehilangan salah satu aja mereka udah pasti nggak bisa berlayar. Iya, betul. Nah, gue membaca dan memang gue dapat info
ini sangat serius gitu. Ini sangat serius untuk meng-create sedemikian rupa agar dua pasang capres dan cawapres aja yang bisa running. Dan tentu saja pasangan ini adalah pasangan yang Jadi didukung oleh istana. Persis, itu dia. It's so Salah Jokowi, satunya Prabowo. Prabowo. Itu Atau dia. jangan-jangan bukan salah satunya, yang utama adalah Prabowo. Persis. Karena gue dengar info memang belakangan ini Jokowi ini lebih semakin condong pada Prabowo. Itu ya. Kita lihat. Indikatornya apa misalnya? Ya, ini menyambung dengan yang pernah kita tulis dan pernah kita bicarakan soal perjanjian batu tulis yang bikin Jokowi juga kemudian kecewa kan, termasuk deklarasi Ganjar. Maka dia mulai mengalihkan pada Prabowo. Kalau mau tahu lebih jauh nonton aja dah podcast kita yang sebelumnya ya kan. Episode 2 gitu. Banyak gitu. Soal itu kita bocorin juga kok. Nah, ini yang bikin Jokowi akhirnya semakin menempel gitu ya. Dan tadi juga ada informasi ya kalau nggak salah ya. Ini pun menjadi pertanyaan oleh Mega ya. Di PDIP gitu Ya kan. waktu di Lenteng Agung ada acara Rakernas itu ya. Sama dong infonya nih kita nih ya nggak? Bahwa Dek Jokowi. Cerita deh gimana? Dek Jokowi benar dukung Prabowo. Oh enggak Bu. Itu yang gue dengar ya. Tentu saya dia harus jawab enggak kan di depan Bu Mega kan. Nggak mungkin lah jawab ya Bu gitu. KTN-nya dicabut nanti. Ya, anaknya langsung dicopot itu ya kan sebagai wali kota ya. Tapi kalau kita lihat juga Jokowi pun sebenarnya sudah melihat berbagai alternatif lain ya. Seperti misalnya PSI. Kan? Terus juga calon-calon lain pun sangat diperhatikan lah oleh dia gitu. Kita melihat untuk menyelamatkan anak-anaknya atau memberikan panggung politik pada anak-anaknya ada berbagai cara yang pasti dia upayakan. Yang terlihat salah satunya soal PSI itu kan. Dimana kita melihat Kaisang juga merapat pada PSI gitu. Itu yang gue dengar ya. Kayaknya bakal lebih ramai lagi nantinya nih kalau kita melihat ini main-mainnya Jokowi kiri kanannya senggol sana senggol sini gitu kan. Ya tapi apa mungkin ya kaitannya memang yang gue dengar juga adalah Prabowo ini yang dianggap Jokowi paling bisa menggaransi. Kalau bisa bukan kepentingan atau mungkin kita bisa ngomong kontinuitas itu tadi. Persis. Kontinuitas terus juga keamanan. Ya kan, keselamatan dan lain-lain. Sementara karena faktor perjanjian batu tulis itu yang membuat insecure ya. Insecure dengan Ganjar yang dulu mungkin 1-2 tahun ke belakang itu yang banyak orang mengira ini loh tokoh atau calon yang didukung Jokowi itu ini gitu Ganjar, tapi kemudian setelah deklarasi tanggal 21 April itu justru semuanya masifnya ke Prabowo agak berubah itu petanya itu. Ngomong-ngomong Prabowo Jokowi nih, jadi jangan-jangan di tengah-tengah kita ada pendukung Jokowi nih kotak-kotak nih. Iya. Lu kemana Prabowo apa Jokowi nih? Nah, Ganjar. Gini, gua ini ya pakai baju kotak-kotak ini bukan karena apa. Ini udah gua sejak mahasiswa gitu loh. Baju ini udah sejak mahasiswa, terus setelah baca komen-komen podcast itu gua baru tahu nih. Itu yang baju kotak-kotak tuh udah kelihatan tuh jelas tuh preferensinya kemana, pilihannya kemana. Ya ampun, gue sampai mikir nih. Sebegitunya ya masyarakat kita ya mengkotak-kotakan. Pabrik konveksi baju kotak-kotak kasihan ya, jangan besok dicap dari pendukung politik tertentu. Padahal dari motifnya udah berbeda dengan yang dipakai gitu sama Jokowi. Itu loh gitu sebegitu dalamnya gitu loh orang kemudian baju kotak-kotak itu Jokowi gitu. Padahal ya nggak kasihan dong orang yang bikin baju kotak-kotak pakai sarung kotak-kotak. Nanti minggu depan kita podcastnya pakai batik lah. Tangan panjang. Ngomong tapi yanjek gitu. Sekalian aja pakai baju putih kan. Baju putih betul supaya kita dianggap pendukung Prabowo ya. Prabowo. Ngomong-ngomong soal Prabowo nih kan menurut kalian isu HAM itu semakin relevan enggak sih sekarang ini? Begini. Isu HAM itu tetap penting. Kita tidak bisa menganggap bahwa dengan bergabungnya Prabowo pada pemerintahan Jokowi itu kemudian menghapus catatan masa lalunya. Itu satu yang harus kita ingat. Ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Itu sudah pasti. Ya kan itu juga catatannya juga sudah ada kan yang membuat dia kemudian ya macam-macam lah yang paling utama itu kan penculikan aktivis Mawar. Aktivis gitu. Nah, terus sekarang kalau kemudian menjadi nggak relevan, sebenarnya justru makin relevan saat ini kalau gue lihat ya. Bagaimanapun catatan ini tidak akan pernah hilang, rekam jejak ini tidak akan pernah hilang. Kalau kemudian itu dianggap sebagai memutihkan, gue juga nggak setuju, gitu kan. Yang memutihkan itu kan sebenarnya Jokowi sendiri, memutihkan
pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Prabowo dengan mengajak dia bergabung ke kabinetnya. Sebelumnya kita tahu 2 periode, dua pemilu, ya kan? Isu HAM itu selalu dipakai untuk menyerang Prabowo oleh kubunya Jokowi. Nah, Tapi sekarang euforia itu kan turun semua kan karena hingar-bingar siapa calon presiden segala macam. Isu HAM ini menurut gue ya agak semakin menurun loh tensinya ya. Dan itu pun dan itu pun dinarasikan di media sosial kan. Coba lu perhatikan di media sosial yang mengglorifikasi Prabowo segala macam. Itu justru misalkan Prabowo kemana itu divideokan di TikTok terutama lu lihat itu banyak sekali. Dan ini kan persis mirip dengan metodenya Bongbong di Filipina kan. Iya. Even dia punya banyak masalah segala macam tapi memanfaatkan media sosial, pada akhirnya dia terpilih sebagai presiden di sana. Dan waktu itu kan Kang, pernah kan kita diskusi kan soalnya siapa yang paling mirip dengan Bongbong di sini? Siapa? Prabowo kan? Prabowo. Artinya dari segi historis ya, sejarah bagaimana. Dan pola kampanyenya juga mirip-mirip kan? Iya. Tapi gua sepakat sih dengan Pram ya bahwa isu HAM penting, tetapi kemudian bagaimana isu itu setidaknya ya sampai hari ini dibicarakan hanya di kalangan sangat terbatas. Hari ini ya? Hari ini. Sekarang. Dulu kan semua masyarakat umum bicarakan itu persis. Kalau hari ini paling media-media mainstream yang masih punya independensi begitu ya. Terus kemudian masyarakat sipil gitu. Tapi kemudian menjadi sangat kecil resonansi atau obrolannya itu karena itu tadi seperti kata Pram tadi menjadi tidak relevan karena dulu bagaimana dalamnya dikotomi antara Prabowo dan Jokowi gitu kan. Ketika 2014 dan 2019 gitu. Yang satu dianggap tokoh quote and quote baru yang tidak punya kaitan dia dari wong cilik gitu kan. Sementara yang ini mulai dari bawah, mulai dari bawah kepala daerah dan seterusnya lah. Pelanggaran HAM dan segala macam predikat yang disematkan kepada Jokowi. Kemudian di satu sisi dia berhadapan dengan tokoh yang itu tadi. Dia datang dari Solo. datang dari keluarga yang punya kaitan dengan Orde Baru. Rekam jejaknya sebagai pelanggar HAM gitu kan. Nah, kemudian ini yang kemudian membuat banyak orang ribut gitu kan. Tapi menjadi tidak relevan karena itu tadi kata Pram tadi. Ya, mungkin bukan tidak relevan ya, tapi menjadi seolah diputihkan dosa ini itu, gitu kan. Semakin direduksi kan. Iya, oleh pemerintahan Jokowi sendiri yang masukin Prabowo. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya ada pelanggar-pelanggar HAM lain yang berdekatan dengan Jokowi kan. Sejak periode pertama 2014 gitu kan kita tahu bagaimana dulu kita tahu lah ada nama-nama yang muncul lah ya, yang di situ kemudian sangat membantu Jokowi dan kemudian juga bahkan ada yang menjadi Menko, ya kan? Yang menjadi Menko terus kemudian sekarang juga masih aktif di pemerintahan One Team Press gitu. Sebut aja lah siapa. Ya udah tahu lah siapa lah. Ngomong-ngomong soal HAM dan segala macam kan ini latar belakangnya Prabowo kan TNI ya, militer. Gue dapat info nih bocoran, katanya sekarang ini militer tuh solid ya. Even itu purnawirawan maupun yang aktif. Itu ke Prabowo gitu. Gue juga dapat info yang sama. Kalau kita lihat ya, saat ini Prabowo relatif berhasil menyatukan faksi-faksi ya. Berbagai faksi di TNI atau ABRI ya. Kalau kita lihat kan, ada berbagai pendekatan dia, lobby-lobby dia, dan dukungannya solid dari atas sampai bawah. Dan yang gue dengar seperti udah diinfokan sebelumnya, Luhut Panjaitan pun mendukung Prabowo. Karena dia tidak punya akses pada Ganjar gitu kan. Ya kalau kita melihat sikap Luhut dan Jokowi itu kan 11-12 ya. Kalau Luhut mendukung Prabowo ya hampir pasti Jokowi mendukung Prabowo. Ya kurang lebih begitu juga sebaliknya. Nah ini yang gue dengar, ini solid nih dari atas sampai bawah. Dan jawabannya akan terlihat nanti waktu Jokowi memilih Kasat baru pengganti Dudung Abdurrahman. November tuh pensiun. Nah kita tahu nih calon yang paling kuat nih adalah menantu Luhut Panjaitan, Maruli gitu. Dan kalau ini kemudian dikuasai oleh kelompoknya Luhut ya, artinya kemungkinan tentara semua akan membantu mengamankan Prabowo. 4L loh. 4L. Luhut betul. lagi. Luhut lagi. Nonton episode sebelumnya ya, jangan lupa. Baca komennya jangan lupa ya. Carilah Bang Gondrong ya.
Tapi ya menarik juga ya pensiunnya si Kasat itu kan berbarengan pensiun Panglima kan. Persis. Wah, ini cepet banget. Misalkan Cepet Dudung nanti. pensiun diganti Kasat baru. Mm. Kasat naik langsung Panglima dong ya. Ya persis, itu kan juga Ah. kita tahu sudah beberapa kali kejadian ya, baik Ya gitu di ya. TNI maupun di Polisi. polisi. Yang paling anu kan beberapa hari kan Badrudin Timur Pradopo. Timur Prabowo Cepet paling ya. cepat itu cepat banget. Cepet ya. banget dia bintang Hanya 3 dalam beberapa seminggu hari. ya. Terus Itu kemudian hanya langsung seminggu. jadi Makanya Kapolri. Prabowo juga itu ya sering banget kan ke acara purnawirawan TNI gitu Iya, kan. Yang gue betul, dengar betul. juga Prabowo juga sering ngundang purnawirawan ke Hambalang di rumahnya. Ya. Nah, info lain adalah Ah. timnya Luhut sekarang sudah disiagakan untuk Ini ya. Ya, gue Bravo itu, Bravo. Bravo Ya, 5. ada Bravo. Bravo 5 yang gue dengar emang sudah di style untuk memenangkan Prabowo. Weh. Memenangkan Prabowo. Padahal Jadi, gue inget tuh dulu ngobrol dengan beberapa jenderal di sana. Mereka Bravo 5 ya? benci sekali dengan yang namanya Prabowo. Kenapa Ya tuh kan? Pram bencinya waktu itu? Ya udahlah kita tahu lah Prabowo dulu seperti apa di militer gitu kan. Ada berbagai keistimewaan yang dia dapat. jadi sebagai ini seorang orang-orang yang tahu presiden. rekam jejak Prabowo ketika persis, aktif ya. persis. Tapi Ya, pada akhirnya gitu. realitas politik dia nggak bisa masuk ke blok sana. Iya. Akhirnya mengiyakan yang Mau dulu nggak dia mau. makin gitu ya. Ini kan tergantung tuannya siapa, ya nggak? Oke. Ya kan ada tuan di sana yang kemudian mengarahkan supaya mereka ikut mendukung Prabowo. Ya sudah, akhirnya mereka ikut mendukung Prabowo. Nggak mungkin ke Anies ya? Nggak mungkin ke Anies, nggak mungkin ke Anies. Ini kita bicara kayak gini nanti dianggapnya dukung Anies lagi nih. ya makanya. Nggak apa-apa. Ya. Ganjar juga nggak mungkin kan soalnya kan. Tapi itu masih apa namanya? Gue melihat masih ada peluang kali ya. Maksudnya sejauh mana diskusi atau negosiasi peran Jokowi yang bisa dikasih ke Jokowi ketika ke Ganjar gitu. Jadi sebenarnya kan Luhut ini mau kemana gitu? Iya. Ikut perintah Jokowi. atau petunjuk Jokowi. Atau ya. jangan-jangan nggak kebalik tuh. Apa? Jokowi mau kemana? Bisa jadi. Bisa jadi. bisa jadi ya. Iya, Bisa Tapi jadi. yang menarik soal Prabowo juga soal cawapresnya nih kan. Nah, Ya betul. kemarin kan tuh mereka nonton bola bareng tuh ya. Sebelahan ya? Sebelahan ya. Prabowo Erick Thohir gitu. Oke. Prabowo Erick Thohir. Ya benar-benar. Jadi gue jadi lu nyebut gini gue jadi ingat. Jadi emang per hari ini gue yang dapat info Erick Thohir memang kan paling kuat. peluang Erick Thohir yang paling kuat untuk Ya. mendampingi Prabowo. Pram. Ya. Karena kita tahu di sebelah sana di kubu Ganjar Peluang Erik sudah tertutup ya. sudah tertutup, sudah pernah kita Ya. Bahas juga di obrolin sini dan ya. udah pernah kita tulis juga. Teman-teman juga harus baca di majalah Tempo. Alasan kenapa Erick Thohir peluangnya sangat tipis sekali atau bahkan Bahkan nol. tidak ada sama sekali di kubu Ganjar gitu kan, sehingga Erick Thohir memang sejauh ini yang diarahkan untuk ke Prabowo, Iya. mendampingi Prabowo. Kalau Kofifa gimana? Masih ada peluang nggak? Udah nolak tuh ya gue dengar. Gue udah sempat cari info juga nih tentang Kofifa nih. Ya, Jadi, Gimana bocorin dong, bocorin. ya, jadi yang gue dapat infonya pertemuan terakhir dua orang ini kan memang terjadi di salah satu resepsi. Iya. Salah satu Di Raffles resepsi Hotel ya? Di Jakarta lah pokoknya Raffles gitu Hotel. kan. Di Jakarta, di situ Prabowo menawarkan lagi lah, mengajak Kofifa untuk gimana jadi wakil saya gitu. Nah, Kofifa di situ bilang bahwa saya ini tidak punya partai, Gak ada logistik. tidak ada logistik, begitu kan. Dan persis ketika obrolan ini sebenarnya persis seperti ketika mereka berdua ketemu di Surabaya. Berulang ya omongan Di, itu ya. di restoran itu kan ada fotonya mereka berdua, persis omongannya, ajakannya seperti ini. Dan Kofifa sendiri menolaknya juga sama. Saya tidak punya partai, tidak punya logistik. Dan Prabowo mengatakan di situ bahwa kira-kira gini, Bu Kofifa tenang. Soal partai, soal logistik itu urusan saya. Itu untuk meyakinkan Kofifa agar mau. Dan Prabowo tahu persis kenapa dia harus mengambil Kofifa. Iya. Seperti yang kita omongin beberapa kali kan, Jawa Timur ini battleground, Iya. gitu kan. Dan juga NU-nya itu dia NU-nya. perlu kan. Persis, NU-nya itu Perlu perlu. hijau. Persis. Terus kemudian Kofifa sendiri memang menghadapi dilema. Kenapa dilemanya? Karena lu pasti juga udah denger Sin. Kiai-kiai atau ulama-ulama yang selama ini membantu Kofifa dan dekat dengan Kofifa, yang gue dengar memang menyarankan Kofifa untuk Stay di Jawa Timur. stay di Jawa Timur, Jadi gubernur untuk Jawa Timur aja. Gue gubernur dengar ya. itu juga. untuk running periode kedua Iya. gitu.
Nah, yang menarik adalah gimana nasib Muhaimin. Muhaimin. Karena yang gua dengar nanti jangan-jangan dia ganti nama lagi setelah ini ya nggak? Setelah Caimin, Gus Imin, Gus Ami. Gus Ami. Secara branding tuh repot banget ya. Nggak ajak ya dia ini ya. Ngomong-ngomong soal FIFA, tadi gua ada info lagi tambahan ya. Kenapa juga dia memikirkan jadi gubernur lagi 2 kali? Karena nanti misalkan nih setelah 2024 kan presiden 2029 kan. Di 2029 Khofifah udah selesai 5 tahun nih. Pada akhirnya nanti di 2029 siapapun masih butuh lagi NU segala macam. Dan jadi muslimat ya. Muslimat. Jadi dia menghitung kalau sekarang gua nggak maju ya gua maju di nanti aja lah 2029. Which is gua masih banyak dibutuhkan nanti seperti itu. Iya. Jadi itu perhitungannya begitu juga. Nilai tawarnya itu masih tetap ada. Ya. Jadi ini banyak juga yang ngebet untuk menjadi cawapres Prabowo. Ada Ya Erik tadi kan. Erik, terus juga Erlangga ada. juga ada. Erlangga juga. Erlangga perasaan kemana-mana. Iya. Ya itulah. 4.0. Susah ini Golkar ini ya. Golkar Dulu 4.0. menjadi partai utama gitu kan. Nasdem lah, Gerindra lah, Hanura itu pecahan semua dari Golkar. Sekarang malah menjadi ngemis kemana-mana Erlangga. Aduh, kita turut prihatin itu. Kita doakan dapat koalisi terbaik. Berarti sejauh ini mereka memang belum berkoalisi ya setelah KIB pecah kan? Belum. Mereka nggak bilang pecah loh, tetap ada KIB. Tetap ada KIB. Gimana P3 udah deklarasi ke PDIP masa nggak pecah? Karena mereka bilang masih ada perjanjian tertulis. Ya. Oke, Yang namanya politik kok dibegitukan ya susah. Sudah. Iya. Cukup lah guys ya. Ya, Ini udah berapa menit kita nih? nanti kalau kita bocorin semua nggak ada episode berikutnya. Iya. Gak ada isu, nanti tadi udah nyerempet Muhaimin, nyerempet Erlangga, itu kan bisa jadi isu kita di sini Nanti didiskusikan. akan ada lagi hal-hal Semua yang kita seru bahas. yang kita bisa Semua kita bahas. Siapapun kita bahas. Mau kita dibilang pro Anies nggak apa-apa, mau dibilang pro Ganjar boleh, mau dibilang pendukung Prabowo it's fine, nggak masalah, ya nggak? Ya, baju kotak-kotak akan terus kami pakai gitu kan. Oke guys, sampai jumpa di Bocor Alus Politik episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus podcast Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Sampai jumpa.